Laki-laki yang berani untuk mengajak perempuan taruh adalah laki-laki yang yakin bahwa perempuan itu akan cocok untuknya. Nia, Siapa? Aku akan belajar mencintaimu, Rafli. cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nania. Cinta tumbuh dan menguat secara alami dari apa yang telah kita lewati di masa lalu. Aku tetap hanya orang asing di matamu. Film diawali diperlihatkan ketika Nania seorang gadis kaya, dia ingin melamar atau magang di sebuah perusahaan, yang dimana mentornya adalah Rafli. Disitulah awal pertemuan Rafli dan Nania. Singkat cerita, Nania diajak temannya Rafli ke tempat kerja. Namun Nania malah disuruh Rafli untuk mengaduk semen. Rafli pun berkata, bagaimana menjadi arsitek yang baik jika isi tembok pun tidak tahu, kata Rafli. Di sini Nania belajar banyak hal dari Rafli, bukan sekedar cara bagaimana membuat rumah dengan baik, namun Rafli juga memberi contoh tentang arti kehidupan. Beberapa bulan kemudian, di hari yang dimana akhir magang Nania, terlihat mereka sedang makan-makan. Tiba-tiba Tole memberikan undangan pernikahan dan membagikannya. Kang Rafli, datang kita nanti berdua sama Nania. Singkat cerita, Nania pun datang dan bertemu dengan Rafli. Mobilnya sama kayak orangnya. Biasa maksudnya. Antik. Lalu Rafli memberitahu kepada Nania kalau Tole dan istrinya ta'aruf. Nania pun bingung bagaimana mungkin seorang yang tidak pacaran langsung menikah. Karena seorang harus mengenal pasangannya masing-masing, tapi kenal dalam rangka ke jenjang pernikahan, kata Rafli. Terus kalau nggak cocok gimana? Laki-laki yang berani mengajak perempuan ta'aruf adalah laki-laki yang yakin bahwa perempuan itu akan cocok dengannya. Memangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang salihat dan menutupi auratnya, agar bisa sama-sama ke surga. Singkat cerita, terlihat keluarga besarnya Nania sedang berkumpul. Lalu datanglah laki-laki tampan bernama Tio, seorang dokter bedah lulusan Jerman. Ternyata mereka berencana untuk menjodohkan Nania dengan dokter Tio. Besoknya Nania menemui Rafli dan berterima kasih atas semua pelajaran yang diberikan Rafli selama magang. Lalu Nania memberikan berkas atau perhitungan tentang rumah murah untuk rakyat kecil. Coba aja diajuin ke Pak Ardan. Kalau nggak bisa, Mencoba dan terus berusaha tetap lebih baik, Kang. Perkuat harapan dengan doa-doa. Insya Allah bisa. Lalu Nania mengenalkan dokter Tio kepada Rafli. udah sana kamu ditemuin Pak Dokter tuh di mobil. Seleranya Kang Rafli antik. Pernah bilang Kang, yang namanya rumah itu bukan masalah bangunannya, tapi suasananya. Tibalah wisuda Nania di mana Nania terlihat gelisah dan mencari Rafli yang belum kunjung datang. Namun yang datang adalah Tio dan mengucapkan selamat kepada Nania. Beberapa tahun kemudian ternyata Nania yang sudah sukses menjadi arsitek yang hebat dan terkenal. Namun di dalam kesuksesannya, Nania masih memikirkan Rafli yang menghilang tanpa kabar. Sama halnya juga dengan Rafli, ia juga terlihat masih belum bisa melupakan Nania. Dia hanya bisa melihat kesuksesan Nania dari sebuah majalah dan berita. Khusus kamar ini nantinya akan dicat oleh orang yang berhak tinggal di sini bersama. Kalau ada seseorang yang belum bisa dilupakan, biar saja. Daripada bikin penasaran tuh. Esok harinya terlihat Nania dan temannya sedang berada di proyek. Tadinya mau aku kasih pas kamu wisuda, aku datang. Kenapa, Kang? Waktunya nggak tepat buat aku mengajukan pertanyaan ini sama kamu. Aku mau kita taruh. Nania Dinda Wirawan, bersediakah kamu taruh denganku Muhammad Rafli Imani? Emang luar biasa antik. Nania pun kesal karena selama ini Rafli menghilang tanpa kabar. Scene berpindah, yang dimana terlihat keluarga Nania sedang berkumpul sambil membicarakan dan menjodoh-jodohkan Nania kepada Dokter Tio. Namun yang datang adalah Rafli dan membuat kaget semua keluarga Nania. Ya, ini mentor aku dulu di proyek. Yang punya proyek. Saya hanya pegawai, Pak. Inilah calon suami Nania. Maaf, Pak.
Ayah Nania pun membandingkan Rapli dengan menantunya. Aku punya karir politik yang insya Allah akan cemerlang di masa depan. Kepala mandor. Tolong berikan satu alasan. Saya percaya pada Kang Rafli. Dan saya mencintai Nania. Insya Allah saya akan menjaga dia seumur hidup saya. Setelah kejadian itu, Nania pun mulai memperbaiki diri menjadi wanita yang lebih baik. Bismillah, Mbok. Nania mau belajar taat sama perintah dan larangan Allah supaya bisa ke surga sama Kang Rafli. Setelah itu akhirnya Nania menikah dengan penuh kebahagiaan. Terlihat juga keluarga Nania pun yang belum rela melihat Nania menikah dengan Rapli. Aku minta maaf ya. Pernikahan mereka pun dibalut dalam kesederhanaan, terlihat sangat bahagia. Nania tidak memandang Rapli dari latar belakangnya Rapli. Ia tetap mencintai Rapli dengan tulus. Di sini Nania pun mengandung anak pertamanya. Cerita berlanjut, terlihat mama Nania dan kakaknya Nania menjenguk Nania di rumahnya. Mereka berencana memberi pembantu untuk Nania dan memberi peralatan rumah tangga. Karena mereka beranggapan Nania pasti kekurangan dan hidup susah dan tidak bahagia karena Rapli mungkin tidak mampu mencukupi kehidupan Nania. Kamu hidup susah, Lang. Bagian terlalu sempit kalau cuma dimaknai dengan materi. Saat mereka mau pergi, tiba-tiba Nania pendarahan. Rapli pun bertanya kepada mereka kenapa tidak memberitahu sebelumnya, karena dokter langganan Nania berada di tempatnya Rapli. Tapi ibunya berkata dengan sinis, ia tidak mau dirawat di rumah sakit dengan dokter yang tidak jelas. Nania bisa pendarahan. Nania kurang gizi. Di situ terlihat mereka memandang Rapli dengan sebelah mata. Singkat cerita, akhirnya Nania melahirkan bayi dengan prematur. Mereka pun memberi nama Yasmin. Singkat cerita, akhirnya Yasmin tumbuh besar. Mereka sangat bahagia dengan rumah tangganya. Ditambah lagi mereka dikaruniai satu anak lagi. Lengkap sudah kebahagiaan mereka. Masa anaknya dosen yang lejer belum? Minar, belum Nania? Aja kita bosan ke Bali, menengokin ibu aja di Pengalengan. Jangan salin terus suaminya dong. Wah, juga gimana jadi mau SK? Yang lain udah pada sana, udah siap. Ya kan? Iya Pak Ketut. Ini jauh banget. Walaupun ketiga kakaknya bergelimang harta, tapi tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Ini kakinya juga nggak kelihatan. Kemudian nanti ketemu nenek. Lalu Rapli mengajak Nania ke sebuah tempat dan menunjukkan warisan almarhum abahnya Rapli, yaitu sebuah pohon. Sarah, ini pohon hidup kita, Nak. Nania capek menghadapin cara menilai keluarganya Nania kepada Nania, terutama Rapli. Kak, kalau mama tuh sering banget gak adil sama kamu. Tuh bahagia, Kang. Takut petir. Kemudian lari dalam pelukanku. Kamu itu pohon hidup, Kang. Hingga cerita saat Rapli sedang istirahat, ia tersengaja melihat berita di TV yang ternyata kakaknya Nania terjerat kasus suap atau korupsi. Mas Teguh ketangkap polisi. Garanti mau bunuh diri, Kang. Kamu hati-hati ya. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Rapli malah disalahkan oleh ibunya Nania. Saat Rapli sedang menunggu kabar dan kondisi Nania, tiba-tiba Dr. Tio datang. Nania mengalami benturan yang sangat keras di bagian kepala. Nania, Kamu siapa? Ternyata Nania mengalami amnesia. Nania kehilangan semua memorinya di masa lalu. Kalau dipaksakan, Nania akan stres dan mungkin akan kehilangan semangat buat sembuh. Nania kehilangan semua memorinya di masa lalu. Nania mungkin tahu kamu suaminya, tapi dia tidak mungkin bisa percaya akan hal itu. Sini kamu harus bersabar. Setiap hari Rapli terus berusaha membuat Nania untuk sembuh dan berharap Nania bisa mengingat lagi. Kalian siapa? Sayang, Bunda sayang sama Yusuf. Sabar kan? Hari demi hari keadaan Nania pun mulai membaik. Sementara Rapli setiap harinya ia hanya bisa melihat Nania dari jauh.
Dengan sabarnya, Rapli membantu Nania untuk mengingat lagi memorinya. Aku nggak bermaksud ngelupain kamu. Coba dan terus berusaha tetap lebih baik. Perkuat harapan dengan doa-doa, insya Allah kita bisa. 3 hari. Kalau tidak berhasil, saya bawa Nania ke Jerman ya. Perlahan-lahan Rapli mengajak Nania ke tempat yang dulu pernah mereka sambangi. Kamu yang naruh bunga ini setiap hari. Akhirnya mereka pun sampai di rumah ibunya Rapli. Semua diceritakan begitu indah dan sempurna. Sekarang saatnya kamu ceritakan semuanya. Siapa tahu ingatan aku akan kembali. Aku istri yang baik. Lebih dari baik, Nania. Biar lebih mudah dan gak ada yang tersakiti lagi. Mulai sekarang aku akan percaya bahwa aku adalah istri salah atau mungkin gak sama seperti itu. Tolong bimbing aku. Besok harinya Nania terkejut karena Rapli menyuruh Nania untuk kembali pulang. Karena Dokter Tio dan keluarganya Nania akan membawa Nania ke Jerman untuk pengobatan. Kamu tuh memang luar biasa antik. Dulu kamu yang maksa aku untuk datang ke sini, dan sekarang kamu yang maksa aku untuk pergi dari sini. Saat mau pergi, tiba-tiba Yasmin berlari dan memeluk Nania sambil menangis. Nania pun berjanji akan belajar mencintai Rapli seperti dulu. Apakah kamu mencintaiku, Nania? Aku akan belajar mencintai kau, Rafli. Cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nania. Cinta tumbuh dan menguat secara alami dari apa yang telah kita lewati di masa lalu. Kamu terus di sini. Aku tetap hanya orang asing di matamu. Karena waktu sudah sore, lalu Rapli pun mengajak Nania pergi. Karena Dokter Tio dan keluarganya sudah menunggu. Nania, sebentar lagi hujan. Kamu pohon hidupku, kan? Aku ingat semuanya sekarang. Aku bahagia sama kamu, kan? Nafas, aku ingin sebut saya. Setelah itu di akhir cerita, terlihat ayah dan ibu Nania mulai terbuka hatinya dan meminta maaf atas perlakuan mereka selama ini. Sementara Dokter Tio akan segera menikah dengan temannya Nania saat di rumah sakit. Mengajakkan ta'aruf aku pada saat kami merawat Nania. Selamat, Tio. Terima kasih. Pak.